Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Purnama. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pemrograman bahasa C. Adapun yang dibahas pada kesempatan kali ini adalah tentang modul 7. Modul 7 ini berisikan tema tentang rekursi dan linked list. Sedangkan rekursi sendiri adalah pengertiannya sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri, disebut fungsi rekursif. Fungsi rekursif akan sangat berguna untuk memecahkan kasus permasalahan tertentu di mana solusinya dapat diperoleh dari bentuk permasalahan yang lebih sederhana dari permasalahan yang serupa. Jadi itulah fungsi dari rekursi. Adapun tugas yang diberikan kepada saya untuk dikerjakan adalah sebanyak 5 poin, dan saya akan mengerjakan poin pertama, yaitu kerjakan seluruh contoh program di atas dan laporkan hasilnya. Jadi saya akan menjalankan program yang ada di modul ini, kemudian saya laporkan hasilnya. Baik, langsung saja kepada program yang pertama. Program pertama yang harus saya kerjakan atau saya harus laporkan keluarannya adalah tentang faktorial. Adapun faktorial sendiri adalah seperti ini. Contoh rekursi adalah faktorial dan programnya adalah seperti ini. Jadi jika kita memasukkan 4 faktorial adalah 4 kali 3, 4 kali 6, dan seterusnya. Seperti ini. Oke, kita langsung saja ke programnya. Programnya seperti ini. Sebelumnya saya sudah mengetikkan satu persatu program yang ada di modul ini agar lebih cepat videonya. Baik, saya akan melaporkan hasil tentang program pertama tentang faktorial. Jadi ada sebuah program seperti ini. Saya buka dulu komennya. Jadi nanti akan masukkan bilangan positif, kemudian akan menghitung faktorialnya. Seperti ini. Pertama, seperti biasa, kita masukkan library-nya, kemudian di program utamanya kita masukkan variabel integer m, kemudian integer faktorial, integer k. Ini adalah fungsinya sendiri ada di bawah. Kemudian printf, masukkan sembarang bilangan positif, kemudian akan scan melalui perhitungan rekursif, kemudian kita akan menampilkan hasil dari faktorial tersebut dari fungsi yang dipanggil. Adapun fungsinya adalah seperti ini, sudah saya buat juga fungsinya, fungsi tentang ini. Nah ini dia fungsinya, integer faktorial, integer k, kemudian if k sama dengan 0, return 1. Jadi jika yang diinputkan adalah 0, kembalikan ada 1. Kemudian else k dikali faktorial k min 1. Jadi kita lihat di sini adalah fungsi rekursinya. Fungsi rekursifnya di mana dia memanggil dirinya sendiri seperti ini. Jadi k dikali faktorial k min 1. Jadi ini dipanggil, kemudian dikurangin jumlah k nya. Kemudian jika k nya masukin 4, nanti k nya akan mengalami pengurangan seperti itu. Adapun hasilnya seperti ini. Kita masukkan 2, kemudian 2-nya itu ada menghasilkan 2 juga. Pertamanya kalau kita lihat itu seperti ini. Kalau kita masukkan 2 dikali faktorial 1 di 2, hasilnya seperti itu.
Jadi itu hasil keluaran program rekursif tentang faktorial. Kemudian lanjut ke program selanjutnya, kita komen dulu program ini. Kemudian kita lanjut ke program selanjutnya agar lebih cepat. Deret Fibonacci. Fibonacci sendiri itu adalah deret angka di mana dua angka pertama sama dengan 1 dan angka seterusnya merupakan jumlah dari dua angka sebelumnya. Jadi seperti ini, 1 1 2 jumlah, jadi 1 tambah 1 2, kemudian 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 3 8, dan seterusnya dari Fibonacci. Adapun programnya seperti ini sudah saya buat. Kita komen saja. Seperti biasa, di sini ada variabel integer m, kemudian integer Fibonacci ini adalah fungsinya, kemudian masukkan bilangan bulat positifnya ini seperti inputan biasa. Seperti biasa, ini scan adalah inputan dari user. Kemudian kita akan menampilkan ke layar hasil dari perintuan rekursif dari Fibonacci ini. Jadi kalau kita kalau kita jalankan programnya, masukkan bilangan positif, misalnya kita masukkan 2, melalui perintuan rekursif bilangan 2 dari Fibonacci adalah 1. Jadi hanya ada 1. Kemudian kita coba lagi dengan masukkan lebih banyak jumlah angkanya. Kita masukkan 5. Jumlah rekursif bilangan 5 dari deret Fibonacci adalah 5. Dari bilangan Fibonacci 5 ini deretnya adalah sebanyak 5 seperti ini. Kalau kita lihat fungsinya adalah seperti ini. Fungsi dari Fibonacci-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini fungsi yang dipanggil oleh program utama. Integer Fibonacci ini variabel. Jika k lebih besar daripada 2, artinya di sini ada pengecekan Fibonacci Fib ini, variabel Fib ini dimasukkan Fibonacci K-1 ditambah Fibonacci K-2. Jadi di sini terlihat, perhatikan fungsi Fibonacci dengan memanggil dirinya sendiri adalah rekursif. Jadi ini di sini kita lihat adalah sebuah fungsi rekursif, yaitu memanggil dirinya sendiri, seperti itu. Jadi kita memanggil ini dirinya sendiri. Jadi K-1 ditambah K-2. Jadi setiap ini menghasilkan deret Fibonacci-nya. Kemudian return Fibonacci-nya. Jadi hasil dari penjumlahan ini masukkan ke Fibonacci, terus kembalikan variabel Fibonacci-nya, terus kemudian kita panggil di program utamanya seperti ini. Baik, lanjut ke program selanjutnya. Ada penjelasannya seperti ini melalui diagram chart. Kemudian program selanjutnya kita komen dulu biar kita bisa menjalankan program selanjutnya. Tentang Menara Hanoi. Menara Hanoi ini adalah sebuah game di mana ada perpindahan dari cakram yang ada pada tiang 1 ke tiang ketiga. Jadi cakram ini akan dipindahkan ke tiang ketiga. Kita sebut saja ini tiang 1 2 3. Ini akan dipindahkan ke tiang ketiga ini, tapi dengan urutan yang sama. Jadi dari cakram yang terbesar ada pada posisi di bawah, kemudian ke cakram yang lebih kecil ada di posisi atas. Kemudian tiang 2 ini digunakan sebagai alat bantu perpindahan dari tiang 1 ke tiang 3. Sedangkan contoh programnya adalah seperti ini. Nah, saya sudah buat juga programnya agar kita lebih cepat mengerjakannya.
programnya. Kita lihat programnya. Nah, ini dia tuh programnya. Kita coba jalankan gimana hasilnya. Masukkan jumlah cakram. Jika kita masukkan jumlah cakramnya ke jumlah cakramnya 3 saja biar lebih. Di perpindahannya dari cakram paling atas dari tiang 1 ke tiang ketiga. Jadi yang paling atas kita pindahkan dulu ke 3. Kemudian cakram paling atas dari tiang 1 ke tiang 2. Berarti cakram selanjutnya kita pindahkan ke 2. Terus dari tiang 3 ke tiang 2. Jadi dari tiang ketiga yang tadi, dari tiang tadi kan sudah dimasukin cakram kedua, dari ini masukkan lagi ke cakram 1. Kemudian sudah, kemudian dari paling atas tiang 1 ke tiang 3. Kemudian selanjutnya ini kita pindahkan ke sini. Kemudian dari atas tiang 2 ke tiang 3. Jadi yang dari sini kupindahkan ke sini. Kemudian dari tiang 1 ke 3. Kemudian selanjutnya ini pindahkan lagi ke sini. Jadi perpindahan dari sini urutannya sama, tapi menggunakan tiang bantuan, yaitu tiang 2. Seperti itu hasil dari output program menara Hanoi, game menara Hanoi. Baik, lanjut ke program selanjutnya. Jadi di sini ada tentang mutual recursion. Jadi apa itu mutual recursion? Pada bagian sebelumnya telah dipelajari fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Kemudian pada mutual recursion ini adalah saling memanggil fungsinya itu. Jadi akan dipelajari fungsi yang saling memanggil seperti ini. Jadi kita lihat di sini fungsinya adalah menentukan bilangan genap dan ganjil. Jadi kalau kita sudah membuat juga programnya, kita buka. Dilihat dari sini bisa kita lihat tentang bilangan ganjil dan genap. Kemudian adapun di sini kita lihat ada 2 variabel, kemudian ada 2 fungsi yang dipanggil. Ada fungsi yang dipanggil, yaitu ada fungsi yang dipanggil fungsi genap dan ganjil. Kemudian masukkan sembarangan bilangan bulat. Ini seperti biasa menerima inputan dari user. Kemudian jika if k sama dengan 0, print if. Jika yang dimasukkan adalah 0, maka yang ditampilkan player adalah bukan bilangan genap dan bukan bilangan ganjil. Kemudian jika else, bs sama dengan ini, bs nya adalah sebuah variabel, kita masukkan sebuah fungsi genap. If, jadi kita masukkan fungsi genapnya, maka bs sama dengan 1. Jika bs sama dengan 1, bilangan d adalah bilangan genap. Jika bs sama dengan 0, maka bilangan ganjil. Jika kita lihat fungsinya adalah seperti ini. Adalah fungsi integer genap dan integer ganjil. Jika n sama dengan 0, return 1. Ini jika adalah inputannya 0. Kemudian else return ganjil. Jadi dia memanggil seperti yang dipelajari sekarang, mutual recursion, dia memanggil fungsi yang lain. Jadi saling memanggil fungsi. Jadi dia memanggil fungsi ganjil. Ganjil abs n-1. Kemudian di fungsi ganjilnya dia memanggil fungsi genap. Jadi ini saling memanggil fungsi. Jadi pada saat di program utamanya dia hanya menggunakan satu fungsi saja, yaitu fungsi genap.
Jadi saat mengisi fungsi genap, secara otomatis dia juga langsung memanggil fungsi ganjil. Nah, itu fungsi dari mutual recursion, itu dari satu fungsi yang saling memanggil, seperti itu. Kemudian program selanjutnya mengenai tentang linked list. Jadi pada program ini membahas tentang linked list. Kemudian programnya adalah seperti ini. Jadi program ini program linear linked list di bawah ini dikutip dari dari sebuah blog. Kemudian seperti ini, dia ada seperti malloc untuk mengalokasikan memori. CSOF-nya mengenai tentang simpul Jadi ini ada alokasi memorinya. Kemudian di program ini juga mengandung strcpy, artinya mengkopikan dari suatu variabel ke variabel lainnya, seperti ini. Fungsi ini sama dengan seperti fungsi copy atau menyalin di fungsi-fungsi biasa pada operasional. Kemudian temporary ini digunakan untuk memindahkan sementara variabel tersebut. Kemudian looping, seperti ini programnya. Adapun hasilnya adalah seperti ini. Ada error. Nah, seperti ini. Dia fungsinya seperti ini, dia menampilkan nama-nama ini. Kemudian dia menampilkan juga angkanya. Jadi menggunakan sebuah pointer dan menggunakan fungsi start copy untuk menampilkan angka dan nama-namanya tersebut. Jadi jika kita jalankan program ini adalah hasilnya adalah seperti ini untuk linked list. Jadi dia adalah mengambil dari pointer-pointer yang sudah ada, kemudian dia menampilkan variabel-variabel tersebut melalui pointer. Itu untuk program 2.1. Kemudian kita akan melanjutkan program selanjutnya, masuk ke contoh program 2.2. Jadi dia meminta program ini ubahlah bagian skenario penambahan simbol baru menjadi sebagai berikut. Jadi dia menginginkan skenario penambahan simbol baru yang ini, bagian ini kita ubah menjadi seperti ini. Jadi kita komen saja ininya. Sebelumnya kita lihat dulu hasil program ini. Nah, seperti ini hasilnya. Boleh kita sniping dulu untuk mengetahui perbedaannya apa. Jadi kita sniping dulu untuk mengetahui perbedaannya. Kemudian kita komen saja ini. Kemudian kita rubah menjadi seperti ini. Kita
uncomment. Nah, seperti ini. Coba kita run. Jadi kita lihat perbedaan sebelum dan sesudah. Jadi sebelum diganti, programnya ini menghasilkan tiga kolom yang menampilkan nama-nama yang sudah dicantumkan. Tetapi saat kita merubah program tersebut menjadi program 2.2, dia hanya menampilkan 2 baris saja, atau dua bagian saja. Ini 3 bagian, ini 2 bagian, ini yang sebelum. Jadi ini yang sebelumnya, ini yang sesudahnya. Jadi dia menampilkan 3 bagian, dan sesudah yang diganti menjadi program 2.2, dia hanya menampilkan 2 bagian saja. Itu perbedaan yang terlihat antara program 2.1 dan 2.2. Baik, kita lanjutkan ke program selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengerjakan program 2.4. Jadi contoh program di bawah ini tidak ada berhubungan dengan contoh sebelumnya. Contoh program berikutnya dikutip dari ini, ya bisa kita cek sendiri ininya, webnya. Kemudian di sini kalau saya lihat terdapat beberapa menu pilihan yang akan kita inputkan atau kita masukkan pilihan tersebut. Kemudian pilihan tersebut menjalankan fungsi-fungsi seperti insert, delete, search, dan search display. Masukkan atau inputan, kemudian mendelete inputan tersebut, kemudian mencari, kemudian menampilkan apa saja yang sudah diinputkan. Kalau kita lihat seperti itu. Kemudian di sini terdapat fungsi case untuk memilih apa yang sudah diinputkan. Jika pilih 0, maka seperti ini. Kemudian jika kita masukkan 1, kita memanggil fungsi seperti itu. Kemudian kalau kita lihat codingannya seperti ini. Kemudian kita lihat fungsinya di sini, terdapat beberapa fungsi display list. Jadi fungsinya untuk menampilkan listnya itu. Kalau kita lihat juga di sini menggunakan structure, kemudian menggunakan pointer, dan menggunakan tentunya kalau pointer menggunakan alokasi memori yang sudah dipesan atau yang sudah tersedia atau yang sudah dimasukkan. Baik, untuk lebih jelasnya, kemudian satu lagi ada free list. Ini adalah untuk membebaskan hasil inputan yang sudah dimasukkan ke dalam memori. Tujuan free list ini, adalah untuk agar si memori itu tidak terlalu menyimpan banyak variabel-variabel. Jadi free list ini adalah untuk menghapus atau melepaskan alokasi memori tersebut. Kita langsung saja jalankan seperti ini. Jika kita masukkan angka 1, maka dia meminta inputannya 3, 2, 3. Misalnya kita masukkan lagi 1, insert lagi, kita masukkan 10, kemudian kita insert lagi 11. Kemudian kita lihat fungsi search dulu. Kita pilih 3, 10. Nah, 10 itu lokasinya di position 2. Jika kita masukkan search lagi, kita masukkan 2, 3, posisinya 1. Kemudian kita coba untuk display, menu display. Jadi menu display itu adalah pilihan yang sudah inputan yang sudah kita masukkan, dia tampilkan, yaitu 2, 3, 10, dan 11. Kemudian search sudah, display sudah. Kemudian kita mencoba untuk delete. Kita coba delete yang variabel yang tidak ada dulu. Misal 9, tidak bisa membaca seperti ini.
jadi dia akan error jika membaca 9, jadi tidak ada. Kemudian kita coba untuk jadi error, jadi coba kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi, kita coba untuk masukkan insert dulu. Kita masukkan 10, 20, terus kemudian kita masukkan insert lagi, kita masukkan 20. Coba kita untuk 4 dulu juga, kita untuk menampilkan 10 dan 20. Kemudian kita akan mencoba menghapus angka 10 dengan fungsi delete 2 sampai 10. Kemudian kita coba untuk display apakah 10 masih ada atau tidak ada. Jadi kemudian kita coba untuk quit. Kurang lebihnya program itu menampilkan seperti ini. Jadi ada beberapa pilihannya itu adalah untuk memasukkan, mendelete, menghapus, mencari, dan menampilkan apa yang sudah diinputkan, seperti itu. Oke, semua program pada latihan modul 7 ini sudah saya running semua, sudah saya jalankan semua. Tinggal kita beralih ke soal latihan selanjutnya. Pertama, di soal B, deskripsikan, interpretasikan pada gambar perhitungan solusi permainan arah Hanoi pada ini. Oke, kita akan mendeskripsikannya. Kita lihat saja gambarnya. Gambarnya menara Hanoi seperti ini. Lalu kita jalankan dulu program menara Hanoi-nya. Kita ini dulu, kita komen dulu program sebelumnya. Ini kita komen dulu. Kita jalankan program Hanoi-nya. Kemudian kita coba run. Baik, coba kita masukkan jumlah cakramnya 3 misalnya. Jadi kita lihat pindahan dari paling atas dari tiang 1 ke tiang 3. Jadi 3 ini dari jumlah cakramnya. Oke, kita samakan saja. Misalnya kita masukkannya 4 karena di sini terlihat ada 4. Kita masukkan 4 saja. Baik, kita akan coba satu-satu telusur trace apakah program ini benar atau tidak, dan coba untuk mendeskripsikannya. Baik, pindahkan paling atas dari tiang 1 ke tiang 2. Jadi paling atas ini dari tiang 1 ke tiang kedua. Ini ke sini pindah. Jadi di sini ada lebih gampangnya kita buat sniping. Kita sniping saja. Kemudian pertama pindah. Kemudian pertama kita lihat saja, pindahkan dari cakram paling atas tiang 1 ke tiang 2. Jadi kita pindahkan ini ke sini ke 1. Coba kita pindahkan 1. Coba kita pindahkan 1 di sini. Kemudian pindahkan paling atas dari tiang 1 ke tiang 3. Berarti kita 2, kita pilih sini 2 misalnya.
Jadi kita pindahkan duanya ke sini. Pindahkan misal 2 ke sini, 2, kemudian pindahkan cakram paling atas dari tiang 2 ke tiang 3. Oke, ini dari satu ini pindah ke sini ya, pindah ke sini. Oke, di sini ada 1. Oke, 1. Kemudian pindahkan cakram paling atas dari tiang 2 ke tiang 3. Jadi ini kosong, ini kosong, jadi ini kosong. Jadi mana tadi? Pindahkan paling atas dari tiang 2 ke tiang 3 sudah. Pindahkan paling atas dari tiang 1 ke tiang 2. Berarti kita masuk ke ini tiang 1. Jadi 1, 2 sudah pindah. Kemudian kita pindahkan 3. 3 kita pindahkan ke sini. Nah, 3 sini. Kemudian terus pindahkan dari tiang 3 ke tiang 1. Jadi ini pindahkan ke sini, yang ada di sini kita pindahkan ke 1. Pindahkan ke tiang 1, pindahkan paling atas ini 1. Jadi ini pindah ke sini, agak sedikit ribet. Jadi ini pindah ke sini. Jadi di sini ada tumpukan 4 dan 1. 4 dan 1. Di sini 1. Kemudian kemudian sampai mana tadi? Kita jadi di sini 1, kemudian tiang 1, kemudian pindahkan tiang 3, paling atas tiang 3 ke tiang 2. Jadi ini pindahkan ke 2. Jadi ini yang 2 ini pindahkan ke sini, jadi ada 2 itu. Jadi di sini ada 2 dan 3. Oke. Pindahkan tiang 1 ke tiang 2. Jadi di sini satunya ini kan jadi sudah ada di sini, kemudian di sini kita pindahkan ke tiang 2. Jadi di sini ada 1 lagi. Di sini kosong. Ini kosong. Kemudian 1 ke tiang 3. Kemudian sebagai mari maaf, dari tiang 3 ke tiang 2 ke 1 ke 2. Tiang 1 ke 2, terus dari 1 ke tiang 3. Kemudian 4 ini kita pindahkan ke tiang 3. Ini ada 4. Kemudian 2 ke tiang 3. Jadi semua ini pindah 2 ke 3. Terus kemudian dari tiang 2 ke, kemudian dari garis.
eh, jika tadi 4 terlalu ribet, saya rasa kita gunakan 2 cakram saja, biar kita nggak terlalu ribet tapi kita tahu kronologisnya seperti apa. Baik, jadi dari tiang paling atas, dari tiang 1 ke tiang kedua, jadi kita pindahkan cakram yang pertama, jadi kita akan masukkan 2 cakram. Cakram pertama kita pindahkan yang paling atas ke tiang nomor 2, jadi di sini ada nomor 1. Di sini ada berarti ada 2 cakram, 1 dan 2. Kemudian tiang 1 ke tiang 3. Jadi satunya sudah pindah, jadi tinggal ada tinggal 2. Kemudian 2-nya ini pindah ke sini. Kemudian 2. Kemudian dari tiang 2 ke tiang 3. Jadi yang 2 ini ke tiang 3. Jadi seperti ini. Jadi ada tumpukannya. Jadi Menara Hanoi itu suatu game di mana game tersebut memindahkan cakram-cakram dari ukuran terbesar ke yang terkecil. Jadi dari dasar itu yang terbesar ke tiang yang lebih tinggi itu cakram yang lebih kecil. Jadi ini memindahkan dari tiang 1 ke tiang 3 menggunakan perantara bantu atau tiang bantu, yaitu tiang nomor 2 seperti itu. Itu untuk deskripsi tentang soal nomor 2, latihan soal nomor 2. Kemudian kita lanjutkan ke deskripsikan, interpretasikan perhitungan penentuan genap atau ganjil suatu bilangan pada program 4. Baik, kita langsung genap. Nah, jadi di sini kita lihat ada fungsi ABS. ABS ini adalah menghitung suatu bilangan positif. Kalau kita lihat fungsi dari ABS ini adalah sebagai mencari nilai absolut atau positif suatu bilangan. Jadi di sini jika ABS jadi nilai positif suatu nilai absolut n ini akan nilai yang akan dimasukkan di -1 di genap itu. Kemudian di sini ABS -1 absolut dari nilai absolut ini. Jadi kita lihat, kalau kita lihat genap atau ganjilnya, ini kita coba run dulu hasilnya. Agak lama, misalnya 3. Nah, bilangan ganjil. Jadi di sini kita lihat dari nilai absolut ini, dia masuk kriteria fungsi yang mana. Jadi kriteria if ini adalah seleksi atau suatu penyeleksian jika if BS. Jadi BS ini kita sudah masukkan fungsi genap tersebut. Fungsi genapnya sudah kita lihat, dia memanggil ganjil, kemudian saling memanggil ini. Kemudian dia pada fungsi genap ini memanggil ganjil, di ganjilnya dia memanggil fungsi genap. Jadi dia saling panggil. Jadi jika if BS, jadi genap ini dia mengambil genap karena sudah mewakili, jika memanggil genap dia juga sudah mewakili memanggil ganjil. Jadi dia saling panggil. Jadi jika nilai absolut tersebut sama dengan 1, menghasilkan nilai 1, maka bilangan tersebut adalah genap. Jika hasil dari
return ini hasil dari operasional ini menghasilkan sama dengan 0, maka dia disebut bilangan ganjil. Jadi ABS ini kalau kita lihat berfungsi sebagai untuk mencari nilai absolut positif suatu bilangan, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor ABC. Sudah kita lihat nomor D. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah tentang buatlah program untuk menghitung bilangan bulat tak negatif pangkat bilangan bulat tak negatif xn secara rekursif. Baik, kita akan buat dulu variabel integer x dan y, kemudian kita coba untuk tampilkan ke layar ini. Seperti ini. Kemudian kita scan F X, kemudian kita akan mengambil ini adalah X seperti ini. Kemudian kita coba lagi masukkan pangkat untuk bilangan bulat bilangan tersebut saja. Seperti ini. Lalu kita scan F, kemudian kita tampilkan ini. Adalah seperti ini. Kemudian kita masukkan di sini ya, seperti ini. Tutup saja, ditolak. Kemudian kita buat fungsi rekursifnya, integer pangkat integer x integer y, kemudian kita buat lagi with y kemudian ada satu seperti ini, else nya itu kita kembalikan x dikali pangkat
kita panggil di sininya adalah pangkat integer x integer y. X Y. Ini. Coba kita jalankan, programnya bakal berhasil. Misalnya 2 dan 4. Coba kita jalankan lagi. Bilangan tidak negatifnya misalnya adalah 5 pangkat 2 kali 5 25. Kita coba lagi misalnya 10 pangkat 5 seperti itu. Jadi di sini rekursifnya itu terlihat di sini, dia memanggil fungsinya dia sendiri. Di return x dipangkatkan, kemudian x pangkat ini x, kemudian y minus 1, seperti itu. Baik, itu untuk latihan poin D. Untuk soal selanjutnya, saya disuruh untuk modifikasi contoh program 2.1 sehingga menjadi program yang interaktif seperti contoh program 2.2. Baik, lanjut, kita lihat saja program 2.1 itu tentang simpul. Baik, kita lihat simpul. Oke, yang ini kita jalankan dulu programnya. Ini kita jalankan dulu programnya. Kita lihat. Oke. Skenario. Baik, sampai Oke, coba kita jalankan dulu. Oke, kita jalankan dulu. Oke, kita jalankan programnya seperti ini. Program yang
sudah ada seperti program 2.2. Jadi kita rubah saja skenarionya. Kita lihat skenarionya di sini. Oke, ini kita rubah saja skenario ini menjadi skenario yang baru. Jadi skenario yang barunya seperti ini. Seperti ini skenario barunya. Kemudian kita rubah misalnya nilainya menjadi 100. Kemudian kita nama ini kita ganti jadi nama misalkan. Kemudian kita coba-coba seperti ini dulu. Coba kita modifikasi sedikit. Apakah hasilnya seperti ini hasilnya? Jadi sedikit agak interaktif, kita bisa rubah-rubah saja. Misalnya kita ganti simbol 3, simbol 3 misalnya, kita rubah lagi. Kalau kita coba untuk merubah simpul yang menjadi simpul 3, ternyata hasilnya seperti ini. Ya, itu kita bisa rubah-rubah skenarionya di sini secara interaktif. Oke, itu penjelasan dari saya Rio Purnama mengenai mengenai modul 7. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Mohon maaf juga jika ada keterbatasan dalam penjelasan. Itu semua atas keterbatasan pengetahuan saya saja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.